Paham kan cara ngitung per-peran gini ya? Jangan bingung, kok 1/20 jadi sedikit, Beb? Ya iya. Wah, kata. Taib. Ini kalau apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, taib. Beb, gimana kalau hasil panennya nggak mencapai nisab? Cuman hasil panen pertama disimpan di lumbung. Jadi kayak orang punya padi, punya sawah, hasil panen dia paling cuma sekitar ya 400 kilo atau 450 kilo, Beb. Kan nggak kena zakat, iya. Terus, nah biasanya sawah itu panennya setahun 2 kali. Cuman nggak tahu benar setahun 2 kali ya. Benar Haji Solihin. Zakat kalau sawah panen setahun 2 kali. Setahun 2 kali, ada yang 3 kali itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali malah. Taruh kita bilang 2 kali. Kalau setahun 2 kali hasil panennya, hasil panen pertama 450 kilo disimpan di lumbung. Kemudian panen kedua di tahun yang sama juga sama 450, maka itu digabungkan jadi 900 kilo, sekarang kena zakat. Jadi pas panen kedua dia dikenakan zakat. Maka di sini wa yudhamu zara ba'duha ila ba'd, dan digabungkan hasil panen yang pertama dengan hasil panen yang berikutnya untuk menyempurnakan nisab, untuk mencapai nisab. Jadi kalau panen pertama nggak capai nisab, panen kedua nggak capai nisab, teman, kalau digabungkan mencapai nisab maka digabungkan. Jadi dia dikenakan zakat pada panen kedua, dikenakan zakat pada panen kedua dengan syarat hasil panen pertama masih ada. Tapi kalau udah habis ya nggak dihitung. Beb, kepake cuman sebagian lagi masih ada, ya udah gabungan sama panen kedua. Nyampe nggak 750 kilo? Nyampe, kena zakat sekarang. Tapi ketika digabungkan masih belum nyampe 750, ya nggak kena zakat. Lihat panen ketiga. Wah, kata jelas ya. Jadi di sini menggabungkan hasil panen yang pertama dengan panen berikutnya untuk mencapai nisab, dengan syarat ingkana jinsan wahidan. Jadi kalau bisa digabungkan ini, jumlah hasil panen digabungkan dengan panen berikutnya ini untuk mencapai nisab dengan syarat pertama harus satu jenis. Satu jenis artinya apa? Sekarang saya tanam padi, panen, selesai panen saya tanam padi lagi yang kedua. Nah, artinya kan satu jenis. Pas panen kedua digabungkan. Nah, ini boleh digabungkan. Tapi kalau yang pertama saya tanam padi, setelah pas panen habis itu saya tanam gandum, sekarang beda jenis, ini nggak bisa digabungkan. Jadi ini hitungan sendiri, ini hitungan sendiri. Jadi kalau yang bisa digabungkan itu kalau seandainya yang ditanam sama-sama jenisnya, walaupun macamnya beda. Yang pertama, Beb, saya tanam sawah padi, itu hasilnya nanti berasnya beras Cianjur ya, paling bagus. Terus yang kedua, panen yang kedua, saya selepas itu panen saya tanam lagi, cuman berasnya beras yang kelas rendah, atau beras perak lah. Walaupun satu jenis tapi beda macam. Yang ini jenis bagus, yang ini jenis biasa. Digabungkan. Nggak peduli macamnya, yang penting jenisnya sama, beras dengan beras. Paham ya? Jadi intinya itu jenis. Kalau macam mah silahkan. Jadi beda macam nggak merubah keadaan, tetap boleh digabungkan. Kemudian yang kedua, wagasaduha fi amin wahid, dan hasil panen pertama dan panen kedua masih hitungan 1 tahun. Jadi ente nanam sawah ini berapa bulan? 5 bulan. Terus habis nanam lagi, panen lagi 5 bulan berikutnya. Berarti masih setahun dia. Masih 10 bulan. Ini jangan kita pikir 1 tahun ya, setahun itu berarti kalau bulan 2010 ya 2010 juga. Bukan itu maksudnya. 1 tahun itu 12 bulan. Arti kalau hasil panen pertama cuma 6 bulan, dari mulai nanam sampai panen 6 bulan, terus tanam kedua sampai panen juga 6 bulan, maka itu setahun. Mau nanamnya bulan Januari, mau nanamnya bulan Februari, mau nanam bulan apapun silahkan. Yang penting ketika digabungkan masih hitungan 12 bulan. Jelas. Jadi ketika satu jenis dan panen pertama dengan panen kedua itu masih dalam hitungan, tidak keluar dari hitungan 12 bulan, maka wajib digabungkan untuk mencapai nisab. Jelas. Tapi Beb, kalau panen pertama udah capai nisab, ya udah keluarin. Ntar panen kedua lain lagi hitungannya. Ini digabungkan ketika panen pertama tidak mencapai nisab, maka digabungkan pada panen kedua. Wala zakat fi rubil mawquf,
Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya ini bertugas untuk menjaga sawah, cuman sawah ini sawah wakaf. Maka contoh pesantren, ada beberapa pesantren itu penghasilnya dari sawah yang mereka tanam sendiri. Jadi mereka nanam sawah, punya sawah, nanam padi segala macam. Nah, itu wakaf. Nanti hasil panennya buat murid, buat kebutuhan makan untuk santri. Berarti yang kayak gini nggak kena zakat, sebab tanahnya tanah wakaf. Jelas ya? Baik.